Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisha Salsabila Putri, BP 19 10 23 10 22. Saya Dali Al-Ghifari, BP 17 10 23 20 15. Kenalkan, nama saya Erni Suspita, BP 19 10 23 1007. Kenalkan, nama saya Elfriski Oktavian, BP 19 10 23 30 25. Kenalkan, nama saya Fitri Juwita, BP 19 10 23 20 32. Saya di sini akan menjelaskan tentang klorofil. Klorofil merupakan pigmen warna atau senyawa kimia yang dapat menyerap dan memantulkan gelombang cahaya, di mana klorofil dapat dijumpai di dalam sel-sel yang terdapat di dalam membran tilakoid atau sering disebut dengan kloroplas. Klorofil sangat bermanfaat bagi tumbuhan, di mana peran utama klorofil yaitu dalam proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan sifat kimia klorofil. Sifat fisika klorofil yaitu dapat menyerap dan memantulkan gelombang cahaya yang berlainan. Sedangkan sifat kimianya yaitu tidak dapat larut di dalam air, melainkan larut di dalam pelarut organik yang lebih polar. Yang kedua yaitu inti Mg tergeser oleh dua atom H yang bersenyawa asam, sehingga membentuk senyawa yang disebut dengan fiofitin yang berwarna coklat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang kedua tentang faktor-faktor mempengaruhi kadar klorofil. Menurut Wijo Saputro, faktor-faktor mempengaruhi kadar klorofil yaitu yang pertama, faktor pembawaan atau genetik. Jika tidak ada gen yang mendukung pembentukan klorofil pada daun tanaman, maka daun tanaman akan menjadi albino atau putih. Yang kedua, sinar matahari. Apabila tanaman kekurangan sinar matahari, maka pada daunnya akan berwarna kekuning-kuningan atau menunjukkan gejala klorosis. Yang ketiga, oksigen. Oksigen menjadi syarat utama agar tanaman mampu membentuk klorofil. Yang keempat, temperatur. Pada suhu 30-40 derajat Celcius merupakan kondisi temperatur yang baik untuk pembentukan klorofil. Namun, suhu yang paling ideal adalah 26-30 derajat Celcius. Yang kelima, air. Pada musim kemarau, banyak klorofil yang mengalami degradasi sehingga air sangat diperlukan. Yang keenam, karbohidrat. Pada tumbuhan, karbohidrat dalam bentuk gula digunakan untuk proses pembentukan klorofil pada daun-daun yang sedang tumbuh. Yang ketujuh, garam-garam mineral dan unsur hara. Unsur nitrogen, magnesium, dan besi merupakan suatu keharusan dalam pembentukan klorofil. Jika kekurangan salah satunya akan mengakibatkan klorosis pada tumbuhan tersebut. Yang kedua, unsur Mn, Cu, Zn, meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun apabila unsur tersebut tidak ada, maka tanaman akan mengalami klorosis juga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis klorofil. Klorofil memiliki beberapa jenis. Yang pertama, klorofil A. Klorofil A yaitu klorofil yang menghasilkan warna hijau biru. Yang kedua, klorofil B, yaitu klorofil yang dapat menghasilkan warna hijau kekuningan. Yang ketiga, klorofil C, yaitu klorofil yang dapat menghasilkan warna hijau coklat. Yang keempat, klorofil D, yaitu klorofil yang dapat menghasilkan warna hijau merah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pigmen, ada tiga, yaitu klorofil, karotenoid, dan antosianin. Klorofil itu adalah kandungan yang menyebabkan warna hijau pada tanaman. Dan pada membran tilakoid, sebagian besar terdiri dari dua jenis klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B, menurut Salisbury dan Ross pada tahun 1995. Klorofil A yaitu menyerap spektrum cahaya merah, ungu, dan biru dalam proses fotosintesis, sedangkan klorofil B menyerap cahaya jingga dan biru, memantulkan cahaya hijau dan kuning dalam fotosintesis. Selanjutnya, karotenoid. Karotenoid itu dibagi dua, yaitu karoten adalah pigmen yang menyebabkan warna orange dan xanthofil yang menyebabkan warna kuning. Selanjutnya, antosianin. Antosianin itu pigmen yang memberikan warna biru, ungu, violet, magenta, merah, dan oranye pada bagian tanaman seperti buah, sayuran, bunga, daun, akar, umbi, dan sereal. Antosianin ini ditemukan di vakuola dalam sel tanaman. Saya akan menjelaskan tentang teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, teknik deteksi klorofil dilakukan dengan metode kromatografi, yang terdiri dari kromatografi sederhana dan kromatografi modern. Kromatografi sederhana dilakukan dengan kromatografi kertas atau KKT dengan menggunakan kertas warna 3. Kromatografi kertas pada dasarnya memisahkan zat dengan larutan pengembang atau eluen, yaitu campuran pelarut organik dengan perbandingan tertentu sesuai sifat zat dalam ekstrak pigmen daun yang hendak dipisahkan.
Zat yang paling larut akan merambat dengan cepat pada kertas warna 3. Kromatografi modern dilakukan dengan kromatografi lapis tipis atau KLT, yaitu dengan silika gel pada pelat aluminium atau plastik. Selanjutnya secara kuantitatif, teknik deteksi secara kuantitatif, yaitu penentuan banyaknya jumlah klorofil dalam jaringan tanaman atau penentuan konsentrasi klorofil dalam satu jaringan tanaman. Analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer, yaitu pengukuran kadar klorofil dalam jaringan tanaman yang dilakukan dengan mengekstrak pigmen klorofil dengan aseton atau metanol yang kemudian disentrifugasi lalu diabsorpsi dengan menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang berdasarkan pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang yang spesifik dengan menggunakan visi difraksi dan ruang hampa.